Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua masih dengan modul 6 ya untuk pengantar matematika. Oke, untuk soal nomor 1 di sini disuruh menggambarkan gambarkan grafik fungsi. Oke, so berarti ini udah sempat saya singgung di tes formatif pertama. Jadi untuk nomor 1 langsung aja, jadi nggak saya perlu jelaskan ulang gitu ya. Titik potong sumbu X gitu ya, titik potong sumbu gitu ya, titik potong sumbu yang dimana nanti kalau misalnya titik potongnya sumbu X gitu ya, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 tuh berarti 2X kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3, karena sama-sama ditambah 3, ini dibagi 2, jadinya adalah X sama dengan 3/2. Dan perlu diingat, ini adalah gambar sketsa aja gitu ya nanti. Oke, kemudian titik potong tipot gitu ya, saya singkat aja tipot sumbu Y. Maka yang terjadi adalah ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 kurang 3, maka jadinya ada Y sama dengan min 3 ya, karena 0 dikurang 3 gitu ya, Y nya sama dengan min 3. So dari sini kita punya informasi 3/2,0. Oke, terus yang ini adalah 0, min 3. Nah, karena ini berhubung ini adalah fungsi linier gitu ya, fungsi linier yang dimana adalah gambar garis lurus gitu ya yang miring, maka ini dua titik ini aja cukup nggak? Cukup banget ya. So berarti 0, min 3 tuh berarti kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, 3/2,0, 3/2 itu ada 1/2 gitu ya. Jadi kalau digambar ini 1, ini 2 gitu ya. Ini 1, ini 2, berarti ada di sini nih 3/2,0, atau saya tulis di sini aja deh, 3/2,0. Dan untuk 0, min 3 berarti min 1, min 2, min 3 ya di sini nih 0, min 3. So kalau kita tarik gambarnya gimana ya, gambarnya cuma tinggal lurus aja begini ya, kurang lebih seperti inilah ya, anggap aja lurus. Oke, so lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita punya fungsi ini fx sama dengan x 10x tambah 30, alias berarti fungsi linier lagi. Grafik fungsi memotong sumbu X. Oke, jadi nomor 2 adalah ditanya tipot sumbu Y gitu ya. Tipot sumbu Y. Maka terjadi ketika X sama dengan 0 gitu ya. Berarti Y sama dengan 10 kali 0 ditambahkan dengan 30, maka Y-nya sama dengan 0 tambah 30, alias Y-nya adalah 30. So, berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0,30 ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Dan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 tuh kita ditanya lagi tipot sumbu tipot sumbu X. Oke, tipot sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka Y sama dengan 10 sama dengan 0 gitu ya. Berarti 10X tambah 30 sama dengan 0. Sama-sama kita kurang 30. 10X sama dengan 0. Berarti sama dengan min 30. Ini sama-sama bagi 10, jadinya adalah X sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah min 3,0. So tipot sumbu X adalah min 3,0, maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 4 ditanya ada di sini adalah berarti di sini ada yang namanya ini fungsi kuadrat ya. Ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Oke, berarti di sini tipot sumbu X. Oke. Tipot sumbu X berarti terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 berarti min X kuadrat gitu ya. Tambah 2 sama dengan 0, maka min X kuadrat sama dengan min 2 gitu ya. Ini sama-sama dikurang 2. Kemudian ini kita sama-sama kali min 1 gitu ya. Kali min 1 sehingga jadinya X kuadrat sama dengan 2, yang artinya adalah X sama dengan plus minus akar 2. So di sini kita punya dua nilai X. X1-nya adalah akar 2, ya X2-nya adalah min akar 2. Jadi di sini kita punya titik potong yang pertama adalah akar 2,0 dan yang ini adalah min akar 2,0. Alias berarti jawabannya ada 2 nih ya. Berpotongan di sumbu X ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang D ya. Kalau ditanya titik ini ya. Oke. Terus kemudian nomor 5. Grafik fungsi memotong sumbu Y. Tipot sumbu Y. Oke, tipot sumbu Y itu terjadi ketika X sama dengan 0,
maka berarti Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 2. Jadi Y sama dengan 0 tambah 2, sehingga hasilnya Y nya sama dengan 2, berarti titiknya adalah 0,2. Nah, berarti ini jawabannya Y sama dengan 2 ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Tapi ini mungkin sekaligus tambahan aja ya, sekaligus gambar aja boleh. Kalau yang ini nomor 2 sama nomor 3 nih, si ini berarti ini ingat ya, gambarnya gambar sketsa aja. Jadi gambarnya nggak sesuai dengan skala gitu ya. Karena kalau mau bikin 0,30 tuh jauh banget gitu ya. Oke, jadi sekira-kiranya aja gitu. Nah, min 3,0 tuh pasti ada di sebelah kirinya di sini nih. Ini nih di sini ya, min 3,0. Oke, min 3,0 di sini titiknya. Sedangkan 0,30 tuh jauh banget ada di sini. Oke. So, berarti kalau ditanya gambarnya gimana? Ya gambarnya begini. Set gitu. Ini dikasih, jangan lupa ya, ini dikasih nama fx sama dengan 10x tambah 30. Atau yang ini tadi fx sama dengan 2x min 3. Nah, ya kalau nomor 5 gimana? Yang 4 sama 5 nih. Nah, maka kalau digambar, gambarnya adalah seperti ini. Set. Terus kita punya titik nih, ada 3 titik ya. Yang pertama adalah akar 2,0 di sini nih, akar 2,0 sekiranya, akar 2,0. Terus yang satu lagi adalah min akar 2,0 ya, min akar 2,0. So, berarti bisa kita pastikan bahwasanya karena ini sama-sama ini, berarti nanti sumbu simetrisnya ada di mana? Ya, sumbu simetrisnya pasti persis banget di sini nih, tengah-tengah sini. Ya, ini sumbu simetrinya. Nah, terus ada titik lagi nih, 0,2 di sini nih, 0,2 misalkan ya, 0,2 itu di sini. Maka ini akan menjadi yang namanya titik puncak ya. Ini namanya adalah titik puncak karena nolnya ini adalah termasuk sumbu simetri gitu ya. X-nya ya, nilai X-nya adalah termasuk sumbu simetri. Alias sumbu simetrinya itu adalah ketika X-nya sama dengan 0. Yang kalau kalian coba nanti kerjain min B per 2A gitu, nanti jawabannya juga 0 kok, X sama dengan 0. Karena di sini kita punya informasi fungsi kuadratnya adalah A-nya min 1, B-nya 0, C-nya itu plus 2 ya. Oke. So, di sini kalau dilanjutkan gambar, berarti gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Set. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau kalian mau cek, misalnya gambarnya yakin bentuknya seperti itu atau enggak, untuk fungsi umum kalian bisa cek di GeoGebra ataupun aplikasi-aplikasi pembuat grafik yang lain, ya. Nah, kalian boleh cek ulang dah. Nanti gambarnya untuk yang nomor 4 sama 5 kurang lebih begini gambarnya. Dan titiknya juga pasti pas. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 6 terlebih dahulu. Nah, gambar grafik fungsi berikut merupakan grafik fungsi yang mana? Oke. So, sebenarnya misalkan kita flashback ke yang sebelumnya, mungkin kayak misalnya fx sama dengan gitu ya, 4 dikurang dengan x kuadrat gitu ya, atau mungkin 2 gitu ya, 2 kurang x kuadrat. Sebenarnya ini gambarnya adalah gambar di mana cuman geser doang sebenarnya. Karena kan ini jatuhnya adalah apa bedanya kalau misalnya saya punya awal ini dulu nih, kan fx sama dengan min x kuadrat aslinya. Terus abis itu setelah saya tahu udah hasil x kuadratnya, baru saya tambahin 2 gitu ya. So, berarti sebenarnya aslinya tuh saya gambarnya itu pertama adalah gambar x kuadrat terlebih dahulu, min x kuadrat. Berarti gambarnya itu di misalnya di bawah sini gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian hasilnya itu ditambahin 2. Logikanya geser nggak? Geser. Gesernya ke kiri, ke kanan, atau ke atas? Bawah. Ke atas. Nah, ke atasnya sejauh berapa? Sejauh 2. Jadi ini, yang ini naik 2 gitu ya, ke sini 2 gitu ya, ke atas 2. Terus yang ini juga bisa kita anggapnya naik 2 semua deh gitu ya, naik 2 semua di sembarang titik di sini. Ini juga sembarang titik di sini juga naik plus 2 di sini gitu ya. Cuman ya berarti alhasil akan menghasilkan gambar yang kayak tadi saya sampaikan, gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Nambah 2 dong ya kan.
Nah, kurang lebih seperti ini nih. Set. Oke, sorry. Begini nih. Set. Yang dimana mungkin awalnya tuh 0,0 gitu kan. Jadinya berarti 0,2 seperti itu. Ini pun juga sama. Sebenarnya ini adalah gambar grafik yang dimana fungsi dasarnya itu adalah gambar kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang bawah ini adalah fx sama dengan min x kuadrat gitu ya. Sedangkan yang biru muda ini adalah fx sama dengan min x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, kalau ini itu awalnya bentuknya adalah seperti ini, yang dimana ini adalah fungsi dasarnya daripada f sama dengan akar kuadrat dari x. Itu. Nah, kemudian dia berubah menjadi yang dimana gambarnya mungkin jadi kurang lebih begini. Set. Kurang lebih seperti ini. Yang dimana ini adalah min 5 yang awalnya 0 gitu ya. Nah, terus di sini dari 0,0 di sini juga ada 0,5 ya, 0, akar 5 sorry. 0, akar 5. Kemudian di sini 4,3 kurang lebih seperti itu. Maka kita bisa memperoleh informasi bahwasanya ini gesernya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kalau ini geser ke, kalau misalnya kita naik turun gitu ya, maka yang berubah nilainya. Karena ini geser ke kiri atau ke kanan, maka yang berubah adalah nilai x-nya. Jadi semisal awalnya adalah fx sama dengan akar x, supaya menghasilkan jawaban yang sama, maka ini jadi gimana nih gitu ya, supaya biar hasilnya 0. Maka yang hijau ini adalah fx sama dengan akar kuadrat dari x kira-kira tambah 5 atau kurang 5 supaya hasilnya 0. Iya, jawabannya adalah tambah 5. Kalau dikurang 5 jadinya min 10, akar min 10 rasa nggak ada gitu ya. Nah, kalau min 5 tambah 5 ya hasilnya 0 dan sesuai. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang A, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7 sampai nomor 12. Nah, tapi sebelum itu saya mau bahas dikit atau mau ini dikit bahwasanya di sini karena berhubung cuman bahas transformatif aja, di bagian depannya tuh ternyata ya gambar grafik fungsi pada umumnya gitu ya. Yang sebenarnya mungkin udah sempet saya bahas dikit untuk fungsi kuadrat, fungsi linear, kemudian ada fungsi akar ya, akar kuadrat yang kayak tadi, terus ada fungsi pecahan gitu ya, juga udah dibahas bentuknya kurang lebih seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, kemudian ada ya palingan kurang lebih seperti itu sih. Nah, terus sama nilai mutlak nih. Kalau nilai mutlak gambar kurvanya tuh adalah ya berarti nanti gambarnya tuh pasti selalu positif gitu ya, nilainya akan selalu positif daripada si mutlak x-nya gitu ya. Jadi nanti tinggal digambar ya. Sebenarnya kalau untuk gambar itu selama gambarnya, ingat aja kayak tadi, tipot sumbu x, tipot sumbu y, terus ada syarat gambarnya enggak. Kalau emang untuk mempermudah, yang kalau emang kurang coba satu-satu seperti itu ya. Oke. Nah, terus juga kalau gambar fungsi perhatikan lagi bentuknya. Kalau semisal emang diminta gambar grafik fungsi gitu ya, minta digambar grafik fungsi ya bentuknya terpisah gitu ya. Semisal anggap aja kurang lebih seperti ini misalkan, maka kalian gambarnya itu ya tiga-tiganya gitu ya. Oke. Jadi untuk yang digambar yang ini nih, gambar ini dulu nih gitu ya. Gambar x kurang 2 tuh gambar grafiknya gimana gitu kan ya. Jadi misalnya gambar x kurang 2 tuh gambarnya adalah kurang lebih seperti ini misalkan. Set gitu ya. Gambar x kurang 2 tuh gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi ternyata gitu ya. Sorry, x kurang 2 kalau ya sama dengan x begini berarti turun 2 dia. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di sini dibatasin untuk x lebih kecil sama dengan 1. Maka ya ini dihapus. Ya, ini dihapus nih yang x lebih kecil daripada 1. Ya, x lebih kecil daripada 1 ini dihapus. Karena di sini kan kita maunya cuma sampai 1 aja nih. Ya, sampai 1 aja. Ini sorry sampai 1 ya. Berarti begini nih sampai 1 ya.
set, ini dihapus berarti karena kita cuma sampai mentok sampai 1 doang. Oke, jadi di sini kan ada sama dengan 1 misalkan. Wait dulu, X kurang 2 berarti ketika salah. Nggak di situ, melainkan gambarnya tuh begini ya. Oke, begini. Untuk satunya tuh ada di sini nih. Nah, ini untuk angka satunya ada di sini. Berarti gambar grafiknya tuh ini dihapus untuk yang hijau ya. Oke, hijau ini dihapus nih. Jadi untuk X kurang 2 nya tuh sampai sini aja nih gambarnya. Seterusnya. Kemudian di sini ada yang gambarnya ini nih. Kalau ini berarti titik. Ya, 1,0 di sini, 1,0. Oke. Kemudian dilanjutin lagi yang dimana untuk X lebih besar daripada 1 tuh semuanya min 1 gitu ya. Oke, wait. Nah, kalau ini kan ya sebenarnya adalah X sama dengan 1 tuh ya udah jelas nih, X nya 1 ya, hasilnya 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini itu untuk X lebih besar daripada 1 jawabannya minus 1 terus. Berarti kalau digambar itu misalkan di sini ada minus 1, maka gambarnya tuh begini nanti. Set. Nah, dengan dimana X-nya lebih besar daripada 1. Jadi itu gambarnya emang kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti jadi kalau emang ngerjain ada soal kurang lebih mau gambar grafik yang seperti ini gambarnya dipisah aja satu-satu ya. Makanya bukan dipisah satu-satu, gambarnya ngerjainnya satu-satu ya. Oke, yang hijau dulu gambar, terus kemudian atau kalau emang bingung gambar dulu keseluruhan untuk yang hijau nih, terus nanti dihapus nih sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus yang biru nanti gimana, terus yang nanti yang coklat tuh kayak gimana, nanti disesuaikan aja sama soal ya. Oke, so untuk nomor 7 ya, ini terkait dengan operasi fungsi ya. Oke, 7 sampai 12 ini adalah operasi fungsi. Nah, di sini hasil operasi fungsi fg kuadrat dan domainnya tuh apa gitu ya. F kali G kuadrat itu berarti artinya Fx dikalikan dengan G kuadrat X atau Gx yang dikuadratkan gitu ya. Gx kuadrat kurang lebih seperti itu. Maka Fx nya adalah X kuadrat tambah 1. Dan kemudian dikalikan dengan yang namanya akar kuadrat dari X dikuadratkan. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 1 dikalikan dengan X. Sehingga hasilnya adalah ya ini kali ini jadinya X pangkat 3. 1 kali X ya hasilnya adalah X. Oke. Jadi di sini udah terjawab bahwasanya either antara ini ataupun ini. Jadi antara A atau B. Nah, cuman domainnya itu gimana gitu ya ketika kita mau mengerjakan ini. Nah, ini udah ketemu nih ya kan, ya antara A atau B. Nah, tapi domain fungsinya itu yang mana? Nah, ini mungkin harus perhatikan baik-baik karena jangan sampai salah persepsi. Kalau semisal kita mau melihat bahwasanya ini kan berarti Fg kuadrat ya. Nah, kalau semisal kita tarik daripada ini, maka mungkin kalian kita bakal bilang gitu ya bahwasanya ini nggak punya syarat apa-apa untuk domainnya. Jadi X-nya elemen R dong. Berarti jawabannya A. Nggak semudah itu. Kalian harus lihat dulu Fg kuadrat ini dasarnya apa. Walaupun kita tahu bahwasanya akar X kuadrat itu sama dengan dikuadratin itu hasilnya adalah X. Tapi di sini kita nggak boleh sembarang masukin nilai X di sini. Gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata akar kuadrat dari min 3 gitu. Gimana hasilnya? Kan nggak ada hasilnya kan? Nah, maka kalau kita perhatikan secara overall gitu ya, maka di sini ada syarat tertentu yang harus diikuti. Siapa? Ya di bagian sini. Maka apa? Syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Sehingga syarat domain fungsi daripada Fg kuadrat gitu ya atau dfg kuadrat maka adalah ya X-nya lebih besar daripada 0 gitu ya. X-nya lebih besar sama dengan 0, di mana X-nya adalah elemen bilangan real, ataupun kalau diminta dalam bentuk rentang gitu ya, atau yang pakai kurung siku gitu. Ini kurung sikunya 0 sampai infinite, dan infinite-nya adalah kurung biasa. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, makanya kenapa ketika udah bahas fungsi itu kalian harus ngerti ekspresi fungsinya apa.
Apalagi selain ini kita juga harus ngerti kayak misalnya nanti ketemu komposisi fungsi pun juga serupa gitu. Jadi kalian harus ngerti konsep dasarnya seperti apa. Karena ketika kita mau mengerjakan ini, kita harus masukkan akar kuadrat dari X. Kalau di sini kita masukin, apakah sama gitu bisa dihasilkan? Kan enggak gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya akar kuadrat dari 5, itu masih make sense akar kuadrat dari 5. Gimana? Kalau akar kuadrat dari 5 kan 5 tuh. Akar kuadrat dari 9 misalkan, hasilnya 3. Tapi kalau di sini akar kuadrat dari min 9, ya nggak bisa dihasilin. Terus gimana dipangkatin 2? Bener nggak? Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 kita punya informasi apa? 3G kuadrat. Oke, 3G kuadrat. Berarti ini 3 dikalikan dengan GX dikuadratkan. Jadinya 3 kali dengan akar kuadrat X dipangkatkan 2, jadinya adalah 3X. Jadi ini 3G kuadrat tuh fungsinya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ditanya adalah domain fungsinya apa gitu ya. Domain daripada 3G kuadrat alias ini D 3G kuadrat itu apa? Ya sama kayak tadi. Misalkan kalian mau lihat, kita mau lihatnya ini nih. Terus akhirnya sembarang nilai boleh kita masukin. Tidak seperti itu. Kita harus lihat dari atasnya, dari bawah, dari atas sampai bawah. Ternyata di sini ada yang nggak boleh kita lupakan ini. Sehingga ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Sehingga domain fungsi daripada 3G kuadrat ini adalah X lebih besar sama dengan 0, X elemen R gitu ya. Ataupun 0, infinite, dimana 0-nya itu kurung siku dan infinite itu adalah kurung biasa. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 9 dulu. 2F. Oke, 2F. Berarti 2 dikalikan dengan Fx. Maka 2 dikalikan dengan X kuadrat tambah 1, jadinya adalah 2X kuadrat tambah 2. Nah, untuk domain fungsi domain daripada 2F di sini atau alias D2F di sini bagaimana? Ya, ini itu boleh angka berapapun, X elemen bilangan real atau bisa kita katakan min infinite, ini min infinite, infinite ya. Kenapa? Kalau kita lihat bukan masalah di sininya, ingat ya, jangan sampai kalian ngelihat hanya di produk akhirnya saja, melainkan yang di bawah sini nih, bukan. Melainkan harus lihat secara keseluruhan, dan ternyata di sini ada sesuatu yang nggak ada masalah, kita mau masukin berapapun itu bisa dihasilkan kok, gitu ya. Ada hasilnya. X kuadrat tambah 1 mau X-nya berapapun ada hasilnya, kan gitu. Jadi kalau berapapun bisa kita hasilin dan dikali 2 kan ada hasilnya juga. Jadi makanya kenapa di sini X-nya boleh sembarang, ya. Maka nomor 9 itu jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, lanjut nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 kita punya informasi yang diminta adalah 3G kuadrat dikurang dengan 2F. Berarti 3 dikali dengan GX kuadrat gitu ya, kurang 2 kali dengan Fx. Berarti 3 dikalikan dengan akar kuadrat dari X dikuadratkan 2, kemudian dikurangkan dengan 2 kali dengan X kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, berarti jadinya adalah 3 kali dengan X gitu ya, 3X dikurangkan dengan yang ini 3X kurang 2X kuadrat tambah dikurangkan dengan 2 ya. Atau langsung aja deh, 3X kurang 2X kuadrat kurang 2. Sehingga bisa kita baguskan bentuknya, jadinya adalah min 2X kuadrat tambah 3X dikurangkan dengan 2. Seperti itu untuk 3G kuadrat kurang 2F ya. Oke. So berarti dari sini berarti ini jawabannya yang mendekati 3X kuadrat. Oke. Berarti ini bisa jawabannya antara B sampai D ya. Oke. Nah, ditanya domain fungsinya. Ingat jangan lihat di sininya, tapi dilihat secara keseluruhan. Dan ternyata pas kita lihat secara keseluruhan ada yang nggak boleh kita masukin sembarangan, yaitu adalah ini, gitu ya. Yaitu adalah dimana ini punya syarat X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti domain fungsi daripada
domain fungsi daripada 3G kuadrat kurang 2F gitu ya adalah X lebih besar daripada 0 gitu ya, X lebih besar sama dengan 0 dengan X elemen R, atau bisa kita tulis menjadi kurung siku 0, infinite kurung biasa. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang D ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 11. Oke. Nomor 11 kita punya informasi apa di sini? 6 kali Fg kuadrat. Berarti 6 kali Fx gitu ya. Dikalikan dengan namanya Gx dikuadratkan. Berarti di sini 6 dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 dikalikan dengan akar kuadrat dari X dipangkatin 2. Jadinya berarti 6X kuadrat tambah 6 dikali dengan yang namanya X. Jadinya berarti 6X pangkat 3 ditambah dengan 6X. Itulah 6Fg kuadrat. Oke, so dari sini ya ingat, kita jangan sampai lihat domain fungsi itu di sini ya. Melainkan harus dilihat secara keseluruhan di sini nih. Berarti ada yang nggak boleh kita sembarang masukin, yaitu adalah di sini. X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Sehingga domain daripada 6Fg kuadrat ya, atau D 6F kuadrat G gitu ya, Fg kuadrat adalah X lebih besar sama dengan 0, dimana X-nya itu adalah bilangan real, alias juga kita bisa bikin kurung siku 0, infinite ya. Oke, jadi nomor 11 jawabannya adalah 6X pangkat 3 tambah 6X dengan domain fungsinya adalah 0, infinite. Oke, yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Soal untuk nomor 12 sendiri, untuk nomor 12 sendiri kita punya informasi bahwasannya gitu ya, di sini 3G kuadrat per 2F. Berarti 3 kali dengan Gx dikuadratkan gitu ya, per 2 kali dengan X kuadrat tambah 1. So berarti di sini 3 dikalikan dengan ini 2 kali Fx ya, ini 2 kali Fx. Jadinya berarti 3 dikalikan dengan akar kuadrat dari X dipangkatin 2 per 2 kali dengan X kuadrat tambah 1. Dan dimana ini berarti hasilnya adalah 3X gitu ya, 3X per 2X kuadrat tambah 2 gitu ya. So ini adalah 3G kuadrat per 2F. Nah, terus kalau kita mau di sini diminta domain fungsi juga. So jangan lihat dari sini ya, tapi lihat secara keseluruhan. Nah, ternyata syarat keseluruhannya ya kita cuman ada masalah di sini ya, X lebih besar sama dengan 0. Loh, yang ini kenapa kok enggak? Karena kalau kalian perhatikan untuk gambar Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 itu adalah gambar yang kurang lebih ini tidak akan berpotongan di sumbu X, atau di X nya sama dengan 0, nggak mungkin. Atau ini nggak bakal mungkin 0. Karena kalau digambar, kita tahu bahwasanya gambar X kuadrat itu adalah gambarnya begini kan. Nah, kan di sini berarti ada kemungkinan dia bisa dapat angka 0 di sini. Tapi kalau untuk F sama dengan X kuadrat tambah 1, maka gambarnya jadi begini. Inilah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 gitu ya. Yang ini adalah Fx sama dengan X kuadrat, alias X kuadratnya bertambah 1. Dan bisa kita pastikan bahwasanya Fx kuadrat tambah 1 ini adalah suatu fungsi yang selalu bernilai positif, alias definite positif ya. Definite positif itu artinya adalah fungsi yang selalu bernilai positif, seperti itu. Makanya kenapa di sini bawahnya nggak perlu kalian kerjain, karena kalau misalnya mau maksa pun nggak bakal ketemu. Nih contohnya nih, karena kita tahu bahwasanya ini kan nggak boleh 0 nih harusnya nih ya. X kuadrat tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat tidak boleh sama dengan min 1. Ya nggak bakal mungkin, mana ada pangkat 2 tuh hasilnya sama dengan negatif. Pasti hasilnya adalah sesuatu yang positif. Makanya di sini di bagian bawah itu mau angka berapapun yang dimasukin gak ada masalah gitu ya. Jadi yang cuman secara keseluruhan ini yang ada masalah adalah yang di sana di sini nih, akar X, yang dimana X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya untuk domain daripada di sini aja ya,
domain daripada 3G kuadrat gitu ya, 3G kuadrat per 2F gitu ya. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 0, X elemen bilangan real, ataupun bisa kita tulis menjadi kurung siku 0, infinite ya. Maka nomor 12 jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke nomor 13 ya. Nanti nomor 13 ini adalah nomor terakhir. Tapi sebelum saya lanjut, yang dimana di sini kalau kalian ngerjain ini, sebenarnya kalau kita ngikutin teoritis secara di bukunya tuh, untuk mencari DFG kuadrat itu berarti kalian harus mencari yang namanya domain fungsi f-nya sama domain fungsi g-nya tuh. Terus kemudian diiris. Yang kalau digambar tuh atau mungkin saya ini dulu ya. Saya screenshot dulu untuk teorinya. Nah, kurang lebih teorinya tuh kurang lebih seperti ini. Domain fungsi dari hasil operasi fungsi masing-masing adalah, kalau misalnya ini maka tinggal kita irisan aja. Tapi kalau ini kita irisan aja antara f sama g. Tapi kalau dikali dengan sesuatu koefisien, maka ya domain fungsi itu sendiri. Tapi kalau dibagi, maka juga kita harus cari tuh irisannya. Nah, cuman saya nggak mau karena agak sedikit ribet ya. Karena ini kalau misalnya f kuadrat g gimana? Apakah jadi d dalam kurung f kuadrat? Kan enggak, belum tentu ya. Jadi harus hati-hati ya. Makanya kenapa saya lebih suka mengerjakan ya ini secara pemahaman dari alurnya ini atau ekspresinya ya dapat gitu ya. Jangan cuma secara teoritis aja atau secara aljabar. Oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir. Oke, untuk soal nomor 13 ya, kita punya informasi untuk soal nomor 13 itu adalah kita punya fx dan kita punya gx, yang dimana fx-nya adalah 1 kurang x kuadrat dan gx-nya adalah x tambah akar x. Dan di sini diminta untuk yang A terlebih dahulu adalah f ditambah dengan g kuadrat, alias berarti fx ditambah dengan g dari x dikuadratkan. Maka berarti fx-nya adalah 1 kurang x kuadrat ditambah dengan yang namanya x tambah akar x dikuadratkan. Berarti ini jadinya adalah 1 kurang x kuadrat gitu ya. 1 kurang x kuadrat ditambah dengan, ini kalau dikalikan hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x akar x tambah dengan x ya. Nah, dapat dari mana tuh ya kan? Oke, coba kita cek dulu. X tambah akar x kalau dikali dengan x tambah akar x ya. Ini kali ini jadinya x kuadrat. Ini ke sini jadinya adalah x akar x. Ini ke sini adalah x akar x. Ini ke sini hasilnya adalah x. Makanya kenapa hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x akar x tambah x, seperti itu. Sehingga ini kalau kita kerjakan berarti jadinya adalah 1 kurang x kuadrat tambah x kuadrat tambah 2x akar x tambah x. Berarti di sini hasilnya adalah ya 2x akar x atau x ditambah dengan ini dia 2x akar x ditambah dengan x ditambah dengan 1 ya. Karena di sini kan habis ya min x kuadrat plus x kuadrat ya. Jadi final answernya f tambah g kuadrat itu bentuk fungsi akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. 2x akar x tambah 1. Nah, di sini ketika kita mau melihat apakah boleh kalau kita mau melihat domain fungsi itu dari sini? No. Kita lihat dulu, kita telusuri nih ujungnya dari atas ke bawah. Nah, ada nggak yang boleh kita sembarang masukin? Ada, yaitu adalah di bagian sininya, yaitu adalah x lebih besar sama dengan 0 ya. Maka bisa kita katakan bahwasanya domain dari f tambah g kuadrat itu adalah x lebih besar sama dengan 0, dimana x nya itu adalah elemen bilangan real, ataupun bisa kita tulis menjadi 0, infinite ya. Oke. Seri ini kurang biasa ya. Oke. Nah, yang B, yang B itu maka 3 kali dengan fg. Maka ini sama aja kayak 3 dikali dengan fx gitu ya, dikalikan dengan gx. Oke, berarti 3 kali dengan 1 kurang x kuadrat dikali dengan x tambah akar x. Oke, so berarti ini kita kali dulu ya. 3 dikurangkan dengan 3x kuadrat, kemudian dikalikan dengan yang namanya x tambah akar x.
Nah, ini kalau dikali lagi ya, hasilnya adalah 3x plus 3 akar x min 3x pangkat 3 min 3x kuadrat akar x. So, berarti bisa kita simpulkan ini bentuknya adalah min 3x pangkat 3 dikurang dengan 3x kuadrat akar x ditambah dengan yang namanya 3 akar x ditambah dengan 3x, atau 3x tambah 3 akar x, ya bebas ya yang mana. Nah, oke, berarti ini adalah 3 dikalikan dengan FG. Nah, di sini diminta juga domainnya lagi, domain daripada si ini. Apakah kita bisa lihat dari si pada ini? Ya, kalau dari sini udah jelas banget sebenarnya, walau kalau yang ini ya. Nah, kalau yang ini untung kebantu. Kebantu apa? Kebantu karena hasil akhirnya tuh ada akar kuadrat, pasti ngeh gitu kan ya. Tapi tidak begitu sistemnya, melainkan kita harus lihat dari awal nih keseluruhan. Ada nggak yang membatasi? Ada, yaitu adalah yang ini. X lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti domain daripada 3FG itu gimana? Ya, X lebih besar sama dengan 0, dimana X-nya itu adalah elemen bilangan real. Dan dimana berarti ini kalau kita bikin jadinya adalah kurung siku 0, infinite. Oke, jadi nomor 13 jawabannya adalah seperti ini ya. Oke, ya dengan begitu kita akhiri dulu ya, karena ini udah selesai untuk tes formatif yang ke-6. Tes formatif yang kedua untuk modul ke-6, sekaligus mengakhiri pembahasan di modul ke-6 itu sendiri. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co ataupun traktirnya, yang dimana nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Dan dengan begitu, jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja dicek di kolom komentar di bawah atau DM Instagram saya, yang nanti juga saya taruh di deskripsi semua. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.